Oke, hari ini kita belajar mengenai berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Kalian di rumah pernah tidak membantu ibu atau ayah memasak mie instan? Apa-apa aja yang mau disiapkan? Yang pertama kali disiapkan apa? Zaskia, pertama. Oke, terus alatnya, kemudian dari awal kalian masak mie instan sampai jadi satu hidangan mie, siapa yang bisa menceritakan? Lara bisa? Dari awal kalian memasak mie sampai jadi satu hidangan namanya mie. Siapa bisa? Res? Oh, silakan beri Res. Jelaskan. Ayo. Alat dan bahan memasak mie.
siapkan kompor dan panci. 2. Masukkan gula dan tuangkan vanili. Tumis lalu masukkan air dan minyak. Setelah siap. Berikan tepuk tangan dulu. Itulah cara kalian memasak mie instan. Tetapi itu masih kurang. Jadi perlu kita belajar yang namanya berpikir komputasional supaya kita tahu langkah-langkahnya. Ya kan? Bisa dibaca? Pengertian berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti cara kerja komputer. Ada Bayu? Jadi, berpikir komputasional itu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya kan? Adapun tujuannya itu agar kita bisa memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Tadi yang dijelaskan si Grace sama si Deskia paham nggak? Atau berbeda nggak sama yang kalian kerjakan? Berbeda kan? Itulah solusinya kita berpikir komputasional agar satu masalah itu bisa kita selesaikan dengan satu pikiran saja. Satu solusi. Kemudian, apa itu manfaat berpikir komputasional? Manfaat berpikir komputasional itu adalah melatih logika kreatif. Yang kedua, membantu menyusun solusi yang terstruktur. Kemudian, berguna dalam kehidupan sehari-hari saat belajar teknologi atau programmer. Berpikir komputasional itu terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua ada pattern atau pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Agar memudahkan kalian untuk memahaminya, Ibu silahkan kalian menonton video ini, disimak ya. Dicatat poin-poin pentingnya. Oke? Sudah siapkan alat menulis tanpa suara, oke?
berpikir komputasional. Yang pertama apa? Yang pertama ada dekomposisi. Pengertian dekomposisi itu ialah pemisah masalah. Contohnya itu kelompok ini buat masalahnya itu cara menyelesaikan, cara memasak mie instan. Kelompok ini memasak rendang, yang di sana buat jus. Itu dikelompokkan. Caranya itu tidak bisa sama kan cara pengerjaannya. Ini tadi masak apa? Itu punya cara dan langkahnya tersendiri. Kemudian yang masak rendang juga dari bahan dan bumbunya berbeda. Apalagi orang itu yang membuat jus, ya kan? Yang kedua ada pengenalan pola, mencari kesamaan. Di dalam tata cara masak mie instan itu ada nggak yang sama polanya? Apa? Digoreng dengan nasi goreng, Bu. Oke, sama-sama digoreng, tetapi langkahnya tetap berbeda kan? Yang kemudian itu ada abstraksi, mengambil hal-hal yang penting. Kalau yang nggak penting itu nggak bisa. Contohnya itu, kalau kita masak mie instan, yang paling penting itu minyak kan? Siapa yang membuat mie instan, siapa yang mengemas, siapa yang beli, itu penting nggak? Untuk tata cara kalian masak mie? Enggak lah. Cara masak mie instan itu penting nggak kalian ketahui siapa yang memproduksinya, menjualnya? Tidak, Bu. Itu untuk langkah-langkah memasak, kecuali untuk penyediaan dari mana beli baru. Kemudian ada algoritma, menyusun langkah-langkah. Seperti contoh yang tadi, memasak nasi goreng. Langkah-langkahnya apa aja, tahap-tahapannya, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian tata cara memasak, iya kan? Selanjutnya dalam contoh kehidupan sehari-hari berpikir komputasional itu bukan hanya dalam memasak saja, tetapi tata cara kalian berangkat ke sekolah, apa-apa saja yang dipersiapkan, rute apa yang kalian lewati, iya kan? Oke. Selanjutnya ibu minta kalian menyusun langkah tata cara. Ibu mau ngasih menyetrika baju, kemudian mandi. Itu kan nanti pagi kalian ada 5 kelompok, jadi 5 kelompok, 2 kelompok untuk mandi, 2 kelompok untuk menyetrika baju. Yang 1 kelompok lagi tata cara berangkat ke sekolah. Oke. Untuk membagi kelompoknya, ibu akan membagikan nomor acak. 1 orang maju 1 ya. Ada berapa kelompok tadi? 5. Nanti 2 meja ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan sana kelompok 5. Oke, silahkan maju semua dulu, baris. Yang nomornya laki-laki, perempuan. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video. Ini videonya bersangkutan dengan langkah berangkat ke sekolah. Kelompok siapa tadi tuh? 5. Oke. Dicatat poinnya ya. Di
bisa mandiri. Halo, selamat pagi teman-teman. Di bagian cerah ini ada seorang anak laki-laki bernama Andi masih tertidur pulas. Ayo kita bangunkan Andi bersama-sama. Andi, bangun, alarmmu sudah berbunyi. Sekarang saatnya untuk kamu bersiap-siap pergi ke sekolah. Lama-lama Andi harus bersiap-siap ke sekolah sendiri hari ini. Mari kita bantu Andi bersiap-siap ke sekolah dengan daftar ini. Ya ampun Andi, lihatlah tempat tidurmu berantakan sekali. Kamu harus membersihkannya terlebih dahulu. Andi sudah selesai merapikan tempat tidur. Oke teman-teman, aku sudah selesai merapikan tempat tidurku. Sekarang waktunya untuk aku mandi. Setelah merapikan tempat tidur, Andi langsung bergegas ke kamar mandi. Kemudian teman-teman, kemarin mama Andi bilang, Andi jangan lupa sikat gigimu sebelum mandi ya. Bagus Andi, sekarang gigimu sudah bersih. Andi sudah selesai menggosok giginya. Sekarang saatnya untuk membuka baju. Oke, sudah selesai. Andi sudah selesai membuka baju. Setelah itu, langsung mandi dengan cara menyirami badan dengan air secukupnya saja. Lalu gosok seluruh badan dengan sabun, kemudian tangan, dan terakhir kaki sampai semuanya bersih.
selesai sarapan. Setelah selesai sarapan, Andi menyiapkan buku pelajarannya untuk dibawa ke sekolah. Oke, aku sudah siap. Andi sudah selesai menyiapkan buku pelajarannya. Mari kita pasang sepatu dengan benar. Pasangkan sepatu kanan dengan kaki kanan dan pasangkan sepatu kiri dengan kaki kiri. Lalu ikat talinya. Sorry, aku sudah selesai. Andi sudah selesai memasang sepatunya. Oke, sekarang aku sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Saatnya berangkat ke sekolah. Wow, kamu memang anak yang mandiri, Andi. Hehehe. Iya dong, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 4. Nama kita Abdu, Joy, dan Andi. Cuci tangan. 1. Tidak tangan dengan air mengalir. 2. Menggosokkan sabun seluruh tangan. 3. Gosok kedua tangan. Telapak tangan dengan keras. 4. Fokus pada area suasana dan 5. Basahi tangan dengan air bersih. 6. Lalu keringkan tangan. Oke, berikan tanggapan Gracia. Sendiri dari kelompok mana? Saya dari kelompok 2. Saya memberi tanggapan. Tanggapan saya adalah bagus, tapi ada yang sedikit Berapa yang salah? nomor 1 salah Anda. 1 sama nomor Pertama apa itu kedua? 1 sama nomor pertama untuk menilai tangan dengan air Tidak tangan dengan air. Seharusnya yang pertama itu basahi tangan dengan air bersih. Yang kedua, aplikasi shop. oke, betul. Yang ketiga, fokus pada area-area sehari-hari. Yang keempat, gosok kedua telapak tangan. Yang kelima apa? Kembali kalian kan? Hanya ulang tadi itu dibahas dan instruksinya. Yang terakhir, lalu keringkan tangan tanpa air sekarang dengan cara bersih. Ibu mau bertanya, apa manfaat berpikir teratur atau berpikir konvensional? Ada yang tahu? Dengan kalian menyusun langkah-langkah itu kan namanya berpikir kan? Kalau kalian menyusun langkah-langkah naik berurut, itu namanya berpikir teratur. Kalau tidak berurut namanya tidak teratur. Iya kan? Oke.
memasukkan data ke contohnya Google ya, dia buka Google. Kalau dia ngasih perintah dengan baik dengan teratur, apa yang terjadi? Dia ngasih informasi yang benar. Kalau dikasih dia perintah yang tidak bagus, contohnya itu bagaimana si Iqbal tidur, masuk akal nggak? Ya. Jadi apa perintah yang pertama itu masuk akal? Belajar dulu. Apa perintahnya yang pertama? Berhidup. Apaan bro? Kalian memberikan perintah. Komputer kalian mencari apa? Saya belajar. Contohnya berikan contoh soal untuk matematika. Itu si Google-nya langsung paham. Iya kan? Langsung dikasih contoh matematika itu. Tapi masih secara umum. Kalian mau cari contoh matematika itu kelas berapa? Materinya apa? Iya kan? Jadi harus terukur. Jangan berikan contoh matematika. Ya semua nanti masukkan itu dari mulai kelas 1 sampai nanti dia SMA kelas 12. Ya kan? Jadi kalau kalian kelas 5, berikanlah contoh matematika, contoh soal matematika kelas 5 SD, materinya apa. Baru nanti dia ngasih contoh soal sesuai sama materi kalian. Paham? Berarti berikanlah instruksi yang jelas. Ibu. Itu adalah berpikir yang terstruktur dan logis. Maksudnya terstruktur itu tadi yang bilang dari awal apa yang mau kalian cari, materinya apa, contoh soalnya itu apa. Siapa yang bisa memberikan satu contoh perintah? Siapa? Berikan Deskia. Berikan Deskia. Soal apa? Seperti yang ulang tadi kan? Contohnya itu memasak rendang. Apa pertama disuruh apa kali? Alat kan? Bahan. Kalau ada alat dan bahannya itu yang tidak lengkap, jadi nggak sebuah rendang? Jadi tapi tidak lengkap, tidak terstruktur. Jadi nanti rasanya tidak enak ya kan? Contohnya buat rendang kalau nggak pakai santan, enak nggak? Tapi bisa kan tanpa santan kan? Oke. Kemudian ibu akan memberikan tugas. Ini tugasnya mandiri. Cara membuat jus mangga. Ini kan perintahnya tidak berurut. Jadi caranya biar dia berurut, isi nomornya sini. Kalau perintah pertama itu tambahkan air dan gula pasir dalam blender itu nomor berapa? Buat dari nomor 3. Jangan kalian buat 1, 2, 3, 4. Jangan diurut. Tapi baca perintahnya baru berikan nomornya. Kemudian jawab 2 soal di bawahnya.